sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu, kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau, supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung, menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya, oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu. Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari 1 Korintus 11 sebagai panduan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Perikop pertama mengenai hiasan kepala wanita. Saudara-saudara, jemaat di Korintus terdiri dari orang latar belakang Yahudi dan golongan dengan latar belakang non-Yahudi. Ada perbedaan yang mencolok di antara mereka mengenai hal penutup kepala pada perempuan saat beribadah. Golongan Yahudi mewajibkan seorang perempuan saleh memakai penutup kepala karena wanita dalam konteks budaya Yahudi saat itu yang beribadah tidak memakai penutup kepala seperti pelacur di tempat ibadah orang kafir. Sementara jemaat dari golongan Yunani berpikir sebaliknya. Jadi ada perbedaan latar belakang budaya yang sangat dalam. Akibatnya mungkin saja kalau dibiarkan terjadi keretakan di dalam jemaat. Sebab itu Paulus dengan hikmat Tuhan berbicara mengenai apa yang pantas dan yang tidak pantas di dalam ibadah sesuai dengan budaya waktu itu. Ya, Paulus menekankan pentingnya masing-masing anggota menjalankan kewajibannya agar terjadi kesatuan dalam gereja. Walaupun ada banyak perbedaan, Paulus mengajari agar jemaat saling menghormati, saling mengasihi, dan saling menghargai. Ya. Keragaman atau perbedaan bisa merupakan cara Tuhan untuk memperkaya kehidupan. Ya. Jadi harus dijaga kesatuan gereja dengan belajar saling menghormati, saling mengasihi, walaupun banyak perbedaan. Di dalam dunia modern saat ini, kita pun harus berhati-hati dalam sikap kita dengan perkataan dan kebiasaan kita, agar hidup kita bisa menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain yang berbeda dengan kita. Hati-hati
Jangan sampai karena sikap, perkataan, atau kebiasaan kita membuat menjadi batu sandungan sehingga orang tidak mau datang kepada Kristus. Biarlah kiranya kita melakukan yang baik dan benar supaya Tuhan kita dipermuliakan. Itu patokannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, selanjutnya firman Tuhan di dalam perikop berikutnya mengenai kebiasaan-kebiasaan yang salah di dalam perjamuan malam. Rasul Paulus dengan jelas menegur jemaat di Korintus yang tidak bersekutu dengan baik ketika berkumpul. Ada jelas perpecahan di antara mereka, ya. Dan mereka memperlakukan perjamuan kudus dengan tidak seharusnya, tidak hormat. Ya. Ada orang-orang rakus, mereka makan seperti orang kelaparan dan minum sampai mabuk, memalukan, ya, tidak hormat di dalam persekutuan dengan sesama dan Tuhan. Paulus mencela hal tersebut. Orang yang demikian menghina Tuhan dan juga tidak peka akan jemaat lain yang kekurangan, ya, yang miskin. Jadi ada aturan dalam perjamuan Tuhan. Kalaupun kita ada persekutuan makan dan minum, itu wajar, tetapi harus secukupnya, dengan cara yang baik, dengan cara yang terhormat, ya. Jika ada perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, harus dilakukan dengan sikap hormat, jangan asal-asalan, jangan rutinitas, ya. Sebab jika kita beribadah, kita harus bersikap dengan sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak tegas kalau kita tidak hormat kepadanya. Tuhan mau kemuliaannya tetap dihargai. Tuhan mau kita sungguh-sungguh menghormati kematian dan kebangkitan Kristus dalam perjamuan kudus, ya. Supaya kita kuat karena kita tahu Tuhan mengasihi kita dan kita tahu tugas kita selama Tuhan kasih hidup, yaitu menjadi saksinya Kristus. Jadi perjamuan kudus itu syarat dengan muatan kasih yang mengingatkan kita untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh dan mengasihi sesama lebih baik. Tuhan menolong kita untuk dapat menjadi pelaku firman. Tuhan memberkati. Amin.